Semuanya. Satu, dua, tiga. Pendidikan di Indonesia diatur oleh Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari jenjang formal, informal, dan non-formal dengan tujuan mencetak manusia beriman dan berpengetahuan. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan besar seperti kurangnya infrastruktur yang tidak memadai, kualitas guru, serta kurangnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, struktur dan jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri adanya dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kita semua itu pernah melewati sekolah dasar, yaitu SD selama 6 tahun, lalu ada SMP selama 3 tahun, lalu yang ketiga ada SMA selama 3 tahun juga dengan adanya jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Dan selain SMA juga adanya juga SMK, itu lebih fokus ke keterampilan kerja. Lalu ada perguruan tinggi, itu adanya universitas, institut, politeknik dengan program adanya S1, S2, dan S3. Lalu adanya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu dilaksanakan di masyarakat untuk memberikan keterampilan dan keahlian tertentu. Misalnya kayak lembaga pelatihan dan kursus. Lalu ada penyelenggaraan pendidikan diatur oleh Kemendikbudristek serta lembaga pendukung seperti BAN-PT dan BNSPT. Meski terus berkembang, tantangan seperti ketimpangan akses, kualitas, dan sumber daya masih ada. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui reformasi, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, dan pengaturan pendidikan vokasional agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. Selanjutnya adalah masalah pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu masih punya banyak masalah, kendala dalam mutu dan pemerataan. Padahal pendidikan sendiri itu penting untuk kemajuan bangsa. Nah, beberapa masalah utamanya itu adalah yang pertama, satu, akses terbatas, di mana anak di daerah-daerah terpencil sulit mengakses sekolah karena jaraknya jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai. Yang kedua adalah ketimpangan kualitas, di mana sekolah di kota-kota itu lebih baik daripada di desa. Dan anak miskin sulit sekali untuk mendapatkan sekolah yang bagus. Yang ketiga, kualitas guru belum merata. Banyak guru kurang pembelajaran dan kesejahteraan, jadi pembelajaran kurang maksimal. Selanjutnya, aku akan melanjutkan 3 masalah berikutnya. Yang keempat, fasilitas sekolah kurang memadai. Masih banyak sekolah kekurangan ruang kelas, perpustakaan, dan teknologi seperti komputer dan internet. Yang kelima, biaya pendidikan masih tinggi. Meskipun ada program sekolah gratis, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi masih menjadi beban bagi sebagian keluarga. Yang keenam, tingkat putus sekolah. Beberapa siswa terpaksa berhenti sekolah karena kondisi ekonomi, harus bekerja atau menikah muda. Selanjutnya, ada upaya mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, yaitu pertama dengan cara perluasan akses bangunan lebih banyak sekolah, sediakan transportasi, dan dukungan anak di daerah terpencil. Lalu, peningkatan kualitas guru dan adakan pelatihan setiap guru dan pemerataan guru ke setiap daerah-daerah terpencil. Lalu, dan tingkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, reformasi kurikulum sesuaikan pelajaran dengan kebutuhan zaman. Lalu ada perbaikan fasilitas renovasi seperti sekolah, kampus, tambah ruang kelas, lab, perpustakaan, akses internet, dan sanitasi. Terakhir, penyempurnaan sistem evaluasi ujian. Selanjutnya, pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah institusi atau organisasi tempat berlangsungnya proses pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu, sehingga mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama ada fungsi manifest atau yang tampak jelas. Yang pertama adalah memberikan pendidikan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Yang kedua memberikan sertifikasi dan pengakuan atas kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi laten atau yang tak terlihat langsung. Yang pertama ada mendalikan sosial dan mempertahankan sistem kelas
sosial. Yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. Yang pertama, mengerjakan nilai norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memahami peran sosial mereka dan mengembangkan keterampilan interaksi.